Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat matematika dimanapun berada, pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang materi matematika peminatan di kelas 10, yaitu khususnya tentang eksponensial. Dengan submateri adalah definisi dan sifat eksponensial. Baik, langsung saja kita ke materi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan definisi dari eksponensial? Definisi eksponensial merupakan perkalian berulang terhadap bilangan yang sama, atau sering disebut dengan bilangan berpangkat, yang disimbolkan dengan A pangkat N, di mana artinya adalah perkalian A kali A kali A, sebanyak N buah. Dan dibaca dengan A pangkat N, dengan N merupakan bilangan pokok dan dengan A merupakan bilangan pokok dan N-nya merupakan pangkat, di mana A dan N merupakan bilangan real. Nah, itu definisinya. Kalau kita contohkan seperti berikut. 2 pangkat 3. Secara definisi itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi perkalian 2 sebanyak pangkatnya, perkalian 2 sebanyak 3, di mana hasilnya adalah 8. Atau mungkin yang kedua, contoh yang kedua, min 3 pangkat 4. Jadi secara definisi itu artinya adalah perkalian min 3 sebanyak 4 buah, yaitu min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3, yang hasilnya positif 81. Nah, untuk pangkat negatif, untuk perkalian negatif, perhatikan. Jika negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, pasti hasilnya adalah positif. Sedangkan jika negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah negatif. Nah, itu mungkin pembelajaran di SMP yang sudah sahabat ketahui. Kita lanjut ke sifat-sifat dari eksponensial. Yang pertama, perkalian eksponensial dengan bilangan pokok yang sama. Nah, bagaimana kita menemukan sifat ini? Kita ambil contoh misalnya 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3. Jadi kalau secara definisi 2 pangkat 2 itu artinya adalah 2 kali 2. Sedangkan 2 pangkat 3 artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi kalau kita gabung kita mendapatkan perkalian 2 sebanyak 5 buah. Nah, yang bisa ditulis dengan 2 pangkat 5. Nah, dari sini kita peroleh pangkat 5 itu berasal dari 2 pangkat 2, pangkatnya yang dijumlahkan. Jadi 2 ditambah 3. Nah, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa A pangkat N dikali dengan A pangkat M, itu hasilnya adalah A pangkat N plus M, di mana pangkatnya dijumlahkan. Nah, berikutnya, pembagian eksponensial. Jadi dengan bilangan pokok yang sama juga. Kita ambil contoh misalnya 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, kalau kita uraikan dengan definisi, kita dapatkan bahwa 3 pangkat 5 itu 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 buah 3-nya. Dan 3 pangkat 2 itu 3 kali 3, jadi 3-nya sebanyak 2 buah. Nah, kalau kita sederhanakan, kita dapatkan bahwa yang masih adalah 3 kali 3 kali 3. Kalau kita ubah ke dalam bentuk eksponen, dia akan menjadi 3 pangkat 3. Di mana pangkat 3 ini didapat dari pangkat pembilang dikurangi dengan pangkat penyebut. Jadi 5 dikurangi 2, sehingga kita ketemu pangkat 3. Sehingga secara umum, itu diperoleh bahwa A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, maka dia akan menghasilkan A pangkat N dikurangi M. Nah, demikian juga terhadap operasi-operasi yang lain. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa beberapa sifat untuk eksponensial yaitu 1, yang kita buktikan tadi. A pangkat N dikali dengan A pangkat M sama dengan A pangkat N plus M. Yang kedua, jika dia merupakan operasi pembagian,
A pangkat N dibagi dengan A pangkat M sama dengan A pangkat N min M. Jadi pangkatnya dikurangi. Yang ketiga, jika A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M, maka dia akan menjadi A pangkat N kali M. Jadi pangkatnya dikalikan. Yang keempat, A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, ini bisa dibuktikan dengan ini. Dengan apa namanya? A pangkat N min M. Jika N sama dengan M, ini akan menghasilkan 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, silakan sahabat buktikan sendiri. Kemudian yang kelima adalah pangkat negatif. Jika A suatu bilangan dipangkatkan dengan negatif, dia akan menjadi 1 per A pangkat N. Yang keenam, pangkat pecahan. Jika A dipangkatkan dengan pecahan N per M, itu sama dengan bahwa akan menjadi akar M dari A pangkat N. Jadi akar M dari A pangkat N. Kemudian yang ketujuh, pangkatnya sama, tetapi bilangan pokoknya yang berbeda. Maka, jika A pangkat M dikali B pangkat N, jadi bilangan pokoknya berbeda, tetapi pangkatnya sama. Itu bisa sama dengan A kali B dipangkatkan dengan N. Jadi dikalikan bilangan pokoknya, baru dipangkatkan N. Ini sama sifatnya. Kemudian yang ke-8, begitu juga dengan pembagian. Jika A pangkat N dibagi dengan B pangkat N, pangkatnya sama-sama N, maka dia akan sama dengan A dibagi B, kemudian dipangkatkan N. Nah, 8 sifat ini mohon dipahami dengan baik dan dihafal, karena sering digunakan untuk materi-materi berikutnya. Jadi ada 8 sifat-sifat eksponensial. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita ke contoh. Contoh 1. Tentukan nilai dari bilangan eksponensial berikut dengan menggunakan sifat-sifat eksponensial. Diberikan soal bahwa 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 3 dibagi dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4 kemudian dipangkatkan lagi 2. Nah, penyelesaiannya pertama-tama kita pangkatkan terhadap ini, kita operasikan terhadap pangkatnya, baik 3 maupun 2. Sehingga kalau bilangan pangkat dipangkatkan lagi sesuai dengan sifatnya, maka pangkatnya dikalikan. Sehingga 2 ini dia akan menjadi 2 pangkat 2 kali 3, yaitu 2 pangkat 6. 3-nya akan menjadi 3 pangkat 3, karena 3 ini berarti 3 pangkat 1. Sehingga menjadi 3 pangkat 3. 5-nya akan menjadi 5 pangkat 3 kali 3, sehingga akan menjadi 5 pangkat 9. Demikian juga dengan penyebutnya, jadi kita buka dulu terhadap pangkatnya. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 6, kemudian 3 pangkat 4, dan 5 pangkat 8. Nah, setelah sampai sini kita sederhanakan bilangan pokoknya yang sama. Jadi, pembilangannya ada 2, penyebutnya juga ada 2. Ada bilangan pokoknya 3, ada bilangan pokoknya 3, ada bilangan pokoknya 5, dan ada juga bilangan pokoknya 5 di penyebut. Sehingga kita sederhanakan sesuai sifatnya. Dia akan menjadi, kalau bilangan pangkat dibagi, dia akan menjadi pengurangan. Pangkatnya dikurangi. Sehingga akan menjadi 2 pangkat 6 min 6 untuk 2-nya. Untuk 3-nya akan menjadi 3 pangkat 3 min 4. Dan 5-nya menjadi 5 pangkat 9 min 8. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat min 1 dikali 5 pangkat 1. Dimana sesuai dengan sifat kita tahu bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dan 3 pangkat min 1 itu artinya adalah 1 per 3 pangkat 1. Mana hasilnya adalah 1/3. Kemudian kita operasikan, kita ganti ini, dia akan menjadi 5/3. Sehingga hasilnya adalah 5/3. Nah, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Untuk nomor 2, sederhanakan bentuk eksponensial berikut. Jadi dia berupa variabel, bilangan pokoknya. Jadi kita sederhanakan. Yang kita bisa operasikan adalah bilangan pokok yang sama, atau dengan yang pangkat yang sama, seperti sifat-sifat tadi.
Nah, sama seperti tadi, pertama kita operasikan terhadap pangkatnya yang di luar. Sebut pangkat yang di luar. Sehingga 4 ini dipangkatkan dengan 3. X-nya akan menjadi pangkat 2 kali 3, yaitu X pangkat 6. Y-nya akan menjadi Y pangkat 3. Dan untuk penyebutnya juga sama. 2 pangkat 2, kemudian X pangkat min 8, yaitu hasil dari min 4 kali 2. Y pangkat 4, yaitu hasil dari 2 kali 2. Kemudian kalau kita operasikan 4 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Sehingga 4 pangkat 3 dibagi 4 hasilnya adalah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 yaitu 16. Jadi Pak langsung saja tulis di sini. Kemudian untuk X-nya dia akan menjadi bahwa X-nya 6 dikurangi, karena dia pembagian, pangkatnya dikurangi min 8. Karena di bawahnya min 8. Dikali dengan Y, pembilaannya adalah pangkatnya 3, 3 min 4. Jadi kalau kita operasikan, dia menghasilkan 16, X pangkat 14 dikali Y pangkat min 1. Nah, sama seperti tadi, bahwa Y pangkat min 1 itu artinya 1 per Y pangkat 1, sehingga sama dengan 1 per Y. Nah, kita ganti Y pangkat min 1 dengan 1 per Y, sehingga hasilnya adalah 16 X pangkat 14 per Y. Nah, demikian sahabat matematika tentang materi kita definisi dan sifat-sifat eksponensial. Semoga dipahami. Kemudian sebagai pemaham lebih lanjut, silakan sahabat kerjakan soal latihan berikut. Jadi untuk menambah awasannya ada 3 soal. Mana masing-masing soal, nomor 1 ada 2 soal, nomor 2 ada 3 soal, dan nomor 3 ada 3 soal. Ya, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dipahami dan saya ucapkan selamat belajar.